Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kerjang jana pangintaya karingan suku. Lihat saliknya. Ibu mohon izin hari ini mengganggu waktu Ibu karena saya memiliki tugas dari pendidikan guru anggota untuk mewawancarai terkait pengalaman Ibu memimpin sekolah ini, yaitu tugas demonstrasi kontekstual, Bu. Saya harus mewawancarai Ibu kepala sekolah tempat saya mengajar, yaitu terkait praktik pengambilan keputusan dilema etika. Iya, enggak nih. Good morning, Bu. Iya. Nah, sekarang kita mulai bertanya ya, Bu ya. Silakan. Pertanyaan pertama itu, selama ini pada saat Ibu memimpin di SDN 210 Babakan Sinyar, apakah Ibu pernah mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan didikan moral? Menurut Ibu mengklasifikasikan dilema etika dan didikan moral itu bagaimana ya, Bu? Ada sih yang harus dilaksanakan, tapi kita juga terbentur dengan aturan-aturan yang memang sudah diinginkan dari pemerintah. Seperti begini, kita mau mengadakan dari pengeluaran dana dari anggarannya, memang itu tidak boleh. Jadi mungkin dilema juga, kita mau mengadakan dengan bentur dengan dana, tapi kita tidak melaksanakan juga, kita melanggar karena harus mengikuti P5 ekspos itu. Jadi mungkin kita laksanakan tapi dengan sesederhana mungkin, sesuai dengan kemampuan kita. Karena kalau dengan mungkin dananya juga kita tidak bisa mengambil. Bantuannya itu menengah ke bawah. Jangankan menengah, mungkin ke bawah, karena di sini lingkungannya juga lingkungan yang sangat memprihatinkan, itu memang sangat memprihatinkan sekali. Jadi kalau untuk mendanai anak kegiatan-kegiatan sekolah itu susah sekali. Setelah saya mendengar permasalahan yang Ibu alami di SDN 210, yang sudah Ibu laksanakan langkah-langkah seperti apa Bu selama ini? Mungkin kita bermusyawarah dengan guru-guru yang terkait, juga dengan orang tua siswa, bagaimana untuk melaksanakan kegiatan ini supaya tetap berjalan. Ibu itu masih berbenturan. Mungkin kita memanggil yang bersangkutan, misalkan ada orang tua yang tidak setuju, kita panggil orang tua tersebut, kita kumpulkan juga dengan Wakasek, dengan guru-guru yang terkait, untuk bermusyawarah bersama, untuk mengambil suatu keputusan supaya sama-sama enak, gitu kan. Baik, Bu. Jadi tantangannya sudah teratasi ya, Bu, ya, terkait kasus tersebut. Keputusan tentang dilema ITK itu, saya sebagai kepala sekolah akan memanggil guru-guru yang dianggap mampu untuk berdiskusi, mau senior maupun junior, atau siapapun yang bisa diajak kerjasama dan mendiskusikan masalah etika ini. Untuk yang terakhir, Bu, kita merefleksi karena kita sudah ada di ujung percakapan wawancara ini. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan dilema etika, Bu? Mungkin dari semua pengalaman ini yang Ibu petik, yang Ibu menjadikan pengalaman Ibu, segala sesuatu permasalahan itu dapat diselesaikan dengan cara kita berkomunikasi dan berdiskusi.
Mungkin ya, itu ya Kuncinya ya Bu ya. kuncinya Ibu, percakapan wawancara ini saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk supportnya Ibu atas pendidikan saya. Insya Allah akan saya runut percakapan kita menjadikan bentuk laporan saya ke Kemendikbud. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlambang sakti Indonesia Jaya. Resepna hiji rukun sakarang. Hirup sauyunan para pahiri-hiri. Silih pikenaha dihinggis bela pati. Manuk dadalingan bungsu lokasi pria. Kesakunda bangsa di negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih sudah menerima kehadiran saya. Saya CGP Angkatan 9 dari SDN 12 Sekolah Sinyat. Nama saya Meni Hayati Ibu. Mohon izin, saya hari ini ada tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu mata pelajarannya demonstrasi kontekstual, diminta untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Jadi mohon izin ke Ibu mengganggu waktunya. Hal ini wawancaranya terkait dengan praktik pengambilan keputusan dilema etika. Diperbolehkan Bu? Terima kasih banyak Ibu. Langsung saja tidak apa-apa. Ya, terima kasih. Ibu adalah Ibu Kepala Sekolah dari SDN 160 Sukawasana. Nama lengkapnya yaitu Ibu Lilis Sukmaisi SPD KMM. Sekarang pertanyaan ke satu ya Ibu ya. Selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah tempat Ibu bekerja? Jawab sekarang Ya, ya. Ya, terima kasih mungkin kehadirannya dari CGP ya. Angkatan berapa nih? Angkatan 9 Ibu. Angkatan 9 ya. Yang hari ini mungkin datang ke Sukawasana untuk mewawancarai Ibu. Memang kasus itu banyak ya, baik dari lembaga, mungkin guru, siswa dan pegawai TU ya. Atau Ibu sendiri yang dialami, Ibu angkat dulu kasus mengenai ketatanegaraan. Apa perlu dijelaskan dulu kasusnya? Enggak Ibu, terkait dengan tata usaha ya Bu ya. Ya. Nah, di sini tata usaha itu ada 3 orang. Ketiga orang itu sebenarnya itu sudah memberikan tupoksinya masing-masing. Satu lagi tata usaha Ibu Antika itu ditugaskan untuk mengelola khusus yaitu lapor dan induk. Namun selama ini mungkin pemimpin di sini dia itu kurang disiplin karena terbentur dengan keadaan di keluarganya ya. Ibu sangat memaklumi, memang semua juga punya kasus masing-masing, tapi sesudah dimaklumi pun dia itu sepertinya bukan tidak mengindahkan, karena dengan terbentur dengan keperluannya sendiri, maka dalam kehadiran pun dia sering lambat, pulang juga selalu ingin cepat-cepat, pekerjaan pun yang sudah ditupoksi dia untuk mengelola kelapa dan hidup hampir ya sampai 1 tahun kan itu terlalu tenggang waktunya. Terus sudah ditugaskan kalau ada apa-apa tolong diarsipkan. Ternyata dia itu tidak selalu menggunakan untuk dokumentasi, dia harus selalu ibu yang ngomong. Kurang merespon terus. Berarti lebih cenderung mungkin belum ada inisiatif kedisiplinan belum muncul dari dalam diri itu ya Bu. Ya, Berarti Ibu di sini ada tema etika yang
Ibu lihat keseharian dari TU. Untuk yang kedua, Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan Bu di situ. Kepentingannya yang tadi saya sudah simak ya Bu ya, ada situasi yang memang dia harus menjalankan pekerjaannya di sini, tapi ternyata tidak maksimal ya Bu ya. Di sisi lain Ibu melihat mungkin ada kewajiban lain di luar sekolah yang dia tidak bisa menempatkan ya Bu ya ketika di sekolah, dan tapi membawa-bawa pekerjaan dari rumah gitu ya, betul. Nah ini bagaimana Bu cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait dengan dilema etika yang barusan diceritakan? Ibu sudah secara ngobrol memang yaitu curhat ya kasus-kasus seperti itu. Bukannya Ibu tidak memberikan toleransi, tapi sering gitu ya, sangat sering gitu. Ya kalau izin, kalau yang mau jemput Ibu ngantar dulu anaknya atau suaminya sakit, Ibu kasih silakan. Biarnya malah kebablasan sampai pulang. Nah, langkah-langkah Ibu yang memang sudah ngobrol, sudah secara pribadi ya, bahwa pekerjaan itu memang harus disiplin nih terkait dengan teman-temannya atau guru-guru kan sering ke Ibu mengadu gitu ya, juga mengambil untuk diberikan pengarahan atau bukan tindakan yang kurang rasional ya, tapi Ibu tolong ini diperhatikan pekerjaan selesaikan, malah dia toleransi besoknya. Nah itu mungkin sudah melalui tahapan-tahapannya dengan cara ngobrol, berikan peringatan juga. Dari penjelasan Ibu barusan, Ibu langsung menjawab pertanyaan saya nomor 3 Bu. Oh gitu. Berarti saya tidak perlu menanyakan karena langkah-langkah prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan terkait dengan dilema etika tersebut. Jadi sudah ada langkah-langkahnya Bu ya. Tadi menegurnya sudah, dengan berbagai Ibu juga terima berbagai laporan dari guru-guru ya Bu ya. Halnya kan pelayanan ya Bu ya, yang diutamakan mungkin dirasa tidak optimal. Ini Ibu melakukan adanya pemanggilan dan diskusi ya, sudah secara personal melakukan pendekatan ya, tidak terlalu ekstrim. Baik Bu, ke pertanyaan selanjutnya, hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu Kalau disebutkan efektif, mungkin belum maksimal karena orangnya tidak begitu cerdas menanggapi apa yang sinyal-sinyal itu. Jadi mungkin Ibu harus kedepannya secara tertulis agar dia mengingat mungkin ya. Nah ini mungkin kita kerjaan harus komitmen gitu ya dengan aturan ya, karena dengan dia memberikan gaji, dia memberikan honor ya, itu kan sudah maksimal juga. Kalau disebutkan bahwa ya kalau memang Ibu menggajinya kurang, Ibu juga mungkin jadi kan ini sudah mungkin nanti akan secara tertulis juga sudah berniat untuk dia memberikan komitmen. Berarti karena terlihat belum maksimal sesuai dengan warga sekolah 160 kan ya, jadi Ibu akan ada rencana biar lebih efektif lagi ya Bu ya, efek jeraknya. Dan selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya adalah hal apa saja yang selama ini Ibu kategorikan sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika tersebut? Tantangannya cukup berat. Di sisi lain, karena PU ini adalah saudaranya jadi mau agak keras, takut tembus ya. Sepertinya Ibu tidak ada kemanusiaan ya. Tapi di sisi lain Ibu merasa terganggu juga dengan adanya tindakan ya dari yang bersangkutan. Nah mungkin Ibu sebagai dilemanya betul-betul dilema mau mengambil dari beberapa penjuru dari ini, di sisi lain ini adalah saudaranya ya, di sisi
lain kita harus memang fokus dengan pekerjaan. Nah, mungkin langkah-langkah berikutnya Siap, tertulis tadi ya Bu ya. Lebih jelas itu hukumnya lebih baik. Selanjutnya apakah Ibu memiliki jadwal atau terjadwal untuk menangani persoalan yang sekarang Ibu hadapi di 160? kalau jadwal mungkin insya Allah ya, mungkin setelah ini karena ini sudah kira-kira yang ada tindak lanjutnya ya harus bagaimana ini karena hasilnya Iya betul. sudah itu Di follow up ya Bu ya. pola seperti gini. Jadi insya Allah mungkin jadwal dia situasi dulu. Kalau memang tidak ada perubahan dari tadi sudah secara tertulis, ya itu akan jadwalkan yang mana. Iya betul. Jadi ya kemanusiaan ya kemanusiaan. Jadi kalau secara tegas juga kurang enak. Iya betul Bu. Secara pelan-pelan juga Tidak ada dampak tidak ada positifnya. dampaknya. Baik Ibu, karena kalau lihat situasinya kasus yang Ibu utarakan tadi memang sudah beberapa kali ya Bu ya ada teguran. Jadi memang harus berkala, kita harus ada tindak lanjut lagi jika belum sampai optimal sesuai yang kita harapkan ya Bu ya. Mudah-mudahan ada perubahan. Amin Ibu. Ibu selanjutnya apakah ada faktor atau seseorang yang selama ini Ibu anggap mungkin bisa mempermudah Ibu, membantu Ibu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini saat pengambilan keputusan ini? Kalau faktor ya mungkin gimana ya namanya pengambilan keputusan ya faktor yang Ibu tekankan itu ya berarti memang harus tegas gitu ya, harus berdasarkan mungkin aturan ya. Jadi Ibu akan menggunakan aturan saja gitu untuk kami. Kalau pihak-pihak atau sumber daya manusia di 160 apakah ada yang membantu Ibu maksimal dalam penyelesaian problem ini? Yang membantu ini ya. Jadi kalau secara ini kan dengan bisa karena berkaitan dengan absensi. Oh iya bisa Ibu Jadi bisa berkolaborasi dengan terkait ya Bu ya. karena nanti akan berdampak dengan absensi juga kalau memang itu ya dengan Desi ya dengan sesamanya dengan TU. Bu, kalau ini kan nanti berdampak juga dengan absensi ya betul gitu. Nanti itu akan lebih tegas lagi dengan absensi bahwa dia keselamatan itu memang sudah baik lagi dia lagi Bu ya. ada terlalu lagi apalagi dia melihat untuk akan bertindak ya atau kemudian yang lebih meningkat lagi itu Ibu dengan Bu Desi harus bisa kolaborasinya dengan tindakan absensi. Ya, ada anak yang setidaknya menggunakan hak itu untuk hal baik. Baik Ibu, kita sudah di ujung percakapan. Yang terakhir mungkin yang akan saya tambahkan adalah dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik terkait pengalaman yang berkaitan dengan dilema etika pada saat Ibu mengambil keputusan? Saya agak sulit ya Bu ya kalau dilema, jadi bagaimana apa yang hikmahnya atau Bisa diambil ya. gitu. Satu mungkin hikmah yang bisa diambil Ibu sebagai pimpinan di sini harus banyak-banyak bersabar. Banyak-banyak memberikan toleransi. Terus lagi sebagai pimpinan memang susah ya, bermacam-macam karakter dan macam-macam ya yang harus dipenuhi. Ya ada yang bisa cepat ditangani tapi ada yang memang susah ya. Jadi diambil teman-teman itu satu mungkin sabar, kedua kepemimpinan memang harus tegas ya. Sebenarnya Ibu mau tegas tapi emang ya ada secara ya gitu loh memberikan pertimbangan ya, tapi memang kalau kita terus pertimbangkan itu bisa juga Iya, ada batasnya ya Bu ya. jadi dengan pertimbangannya mungkin harus sabar, lebih tegas lagi dalam mengambil keputusan
dan dia mungkin efek jeraknya bisa Iya, bisa langsung ada respon positif dan memang dari yang bersangkutan bisa lebih optimal bekerja sesuai dengan yang Ibu, terima kasih banyak. Wawancaranya saya cukupkan sampai di sini. Untuk waktu yang sudah saya ganggu Ibu, mohon maaf sekali. Sedang bersama sibuk sekali, apalagi Ibu adalah ketua PKKS dari Kiara Condong, Kecamatan Kiara Condong. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mesat ngepun